Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permadi Bagus Arianto yang bakal menemani KBMF Psikologi di Psikotoria Podcast episode 7 tentang mahasiswa bercerita, manajemen organisasi, kepanitiaan, dan kuliah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ada bintang tamu, yaitu Saudara Roja Andra Kusuma dan juga Saudara Mayano Basiludin. Selamat datang kepada saudara-saudara seperjuangan saya. Ini untuk pertama, mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata dari Saudara Roja Andra Kusuma kepada saudara, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Permadi Bagus ya untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya langsung saja memberikan sedikit word of wisdom gitu ya, kata-kata yang bisa menarik sekali, menjadi tolak ukur daripada kebijaksanaan gitu. Itu I have a bad habit to make my haters become my fans gitu. Jadi if you want to be my pawn, just hate me gitu. Karena menurut saya dari rasa benci yang kalian lemparkan kepada saya itu sudah lebih dari cukup untuk bisa menjadi alasan saya bisa mencintai kalian semua. Jadi daripada kata tersebut bisa dipetik makna bahwasanya dari kata benci saja saya bisa menaruh perhatian kepada setiap orang. Karena terkait dengan teman dan musuh itu semantik ya, atau persamaannya beda-beda tipis tuh Mas Permadi Bagus. Baik. Dimana musuh dan teman itu masih sama-sama menaruh perhatian dan kepedulian kepada kita. Tapi perbedaannya apa? Kalau musuh dia tunggu pada peristiwa atau momen yang tepat untuk bisa mendiskreditkan atau menjatuhkan gitu. Tapi kalau teman dia ingatkan sedari awal. Jadi ketika kalian membenci saya, di situ rasa cinta saya bisa timbul untuk kalian. Yang dari saya seperti itu saja. Saya kembalikan kepada Mas Permadi Bagus. Oke, menarik sekali sedikit word of wisdom dari seorang Roja Andra Kusuma, yaitu tentang haters yang become a fans karena memang satu titik poin persamanya adalah perhatian yang beda dalam perwujudannya tadi ya, antara diskredit dan juga mengingatkan dari awal. Wah, menarik sekali nih dari Roja Andra Kusuma. Oke, selanjutnya mungkin sepatah dua patah kata untuk dia mengawali podcast pada kali ini dari seorang Mayano Basiludin. Saya persilahkan. Tes, clear ya? Clear. Oke, salam, sasiasu, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang bertugas dan baik yang akan mengedit podcast ini. Dan semoga teman-teman diberikan kesehatan, bagi yang mendengar diberikan kemurahan rezeki tentunya, dan diberikan kesempatan berkarir untuk kedepannya. Dan ya mungkin itu aja, make psychology great again. God bless us. Oke. Terima kasih. Ini ada kalimat-kalimat penyemangat untuk kita semua ya. Untuk yang mendengarkan, yang bertugas, dan juga nanti yang bakal kita bahas. Oke. Wah, ini udah hampir 4 tahun nih kita barengan nih. Mungkin sudah karena memang masa pandemi sekarang, mungkin kita juga ada beberapa kesibukan masing-masing. Mungkin sedikit dari Mas Mayano dulu, mungkin ceritakan kesibukannya belakangan ini, ada kesibukan apa aja nih Mas Mayano? Wah, kesibukan ke pengangguran gimana sih Anda? Ya, siapa tahu kan ada mencoba membuat portofolio atau apa segala macamnya kan yang sedang kita coba. Ya itu wajib sih ya buat umur-umur kita yang karir krisis kayaknya. Kalau anak-anak labil itu kan identity crisis ya, kalau nggak salah kayak gitu. Kalau kita ini kan karir krisis ya guys ya. Ya mungkin untuk kesibukannya alhamdulillah di tempat magang yang baru itu sedang membantu rekrutmen karena sekarang lagi bertanggung jawab di salah satu startup di Jogja. Terus ya itulah sok nganalisis market doang. Itu doang sih. Luar biasa. Memang nggak lepas dari suatu hal yang selalu produktif ya dari Saudara Mayano ini. Memang mantap lah, memang saudara yang memang mantap dan selalu bisa menjadi mungkin nanti jadi juga yang mendengarkan juga mungkin jadi suatu motivasi juga untuk sekali, apalagi lossnya. Wah, nah ini juga Mas Andra nih ada kesibukan apa nih belakangan ini? Oke, terima kasih ya Mas Permadi. Saya diberikan kesempatan lagi. Jadi terkait dengan
narasi utama begitu dalam podcast hari ini soal mahasiswa bercerita ya, soal manajemen organisasi, kepanitiaan dan kuliah khususnya. Nah, itu sangat relevan dengan kata produktivitas yang dilempar oleh Mas Permadi tadi. Kalau berbicara soal produktivitas itu sebenarnya bisa dipersepsikan dengan banyak pandangan gitu ya. Tergantung daripada setiap orangnya. Bahkan tidur pun bisa dianggap sebagai produktivitas gitu. Nah, tapi kalau dari diri saya sendiri, produktivitas yang saya anggap sebagai produktivitas itu adalah produktivitas yang bisa mendatangkan suatu masalah. Nah, jadi hobi saya itu benar-benar cari masalah tuh Mas Permadi. Karena saya sangat sepakat dari kata-kata yang sering saya sampaikan, yaitu lebih terhormat untuk saya menghabiskan sepanjang usia saya dengan berbuat banyak sekali jutaan kesalahan ditimbang saya mati tanpa melakukan apapun. Gitu. Jadi hari-hari dari pagi biasanya saya itu kan kemarin sempat bekerja di salah satu PT DPPA namanya ya, unit pelayanan terpadu pelindungan perempuan dan anak itu di Bantul. Jadi khusus narasi psikologinya adalah perspektif forensik dan klinis, Mas Babe. Nah, jadi terkait dengan kesibukan itu, produktivitas itu, saya lepaskan Mas Permadi. Karena seperti saya itu sangat menyetujui daripada kata-kata yang juga saya rumuskan dari diri sendiri gitu ya. Semua orang itu terkadang dia mau gitu dan juga bisa gitu. Tapi ada orang yang mau tapi belum tentu bisa. Ada orang yang bisa belum tentu mau. Dan orangnya ada juga yang bisa mau ya, bisa juga tapi belum tentu mampu. Nah, itu saya sudah masuk ke dalam taraf yang mampu itu Mas Permadi. Jadi menurut saya itu mampu, saya itu bisa, saya itu mau, tapi saya sudah tidak mampu gitu. Karena saya harus membagi tugas saya dengan tanggung jawab dan amanah yang diberikan seluruh rakyat psikologi di Universitas Hamadalan. Gitu. Jadi saya resign dan sekarang saya ambil psikogram freelance itu Mas Permadi. Jadi ketika ada pembludakan klien, saya diminta untuk bisa membuat verbatim, terus juga laporan terkait intervensi psikologi dan sebagainya. Juga sekarang saya ada beberapa kali ya melaksanakan pembimbingan akademik dalam asisten praktikum. Kemarin sempat selesai dan ini juga baru mendaftarkan diri. Kemarin juga sempat ada 2 proyek dengan dosen, tapi lagi-lagi saya harus mengalah karena dasar kata mampu tadi, sehingga saya melepaskan itu gitu. Dan sekarang saya mungkin prioritas utama adalah soal akademis saya, kelulusan begitu ya, skripsi dan juga tanggung jawab serta amanah saya selaku pimpinan daripada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi. Jadi mungkin dari 28 jamnya saya itu, 28 jam itu mungkin 2 jam saja tuh untuk saya. Jadi sisanya untuk orang lain, tapi juga bisa bermanfaat untuk saya. Mungkin seperti itu saja Mas Permadi. Baik, super sekali ya. Memang mantap betul memang seorang Raja Andra Kusuma yang juga sekarang mungkin untuk teman-teman yang lagi mendengarkan yang baru bergabung dan juga baru mendengarkan dari Psikotoria Podcast, ya ini juga mengulang untuk mengenalkan lagi seorang Raja Andra Kusuma ini saudara saya, teman seperjuangan saya dari semester 1 dan bahkan dari daerah yang sama. Ini sekarang lagi menjabat sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Psikologi atau juga ketua dari BEMF Psikologi itu sendiri. Jadi memang begitu juga yang sudah disampaikan oleh saudara Raja Andra Kusuma tadi, bahwa memilih tanggung jawab yang banyak melibatkan orang banyak ya, khususnya karena memang sudah menerima amanah dari Fakultas Psikologi, mahasiswa Fakultas Psikologi menjadi seorang gubernur, maka dia saudara saya ini memilih untuk lebih mengedepankan amanahnya dan juga mengenalkan juga seorang Mayano Basiludin ini juga sebagai demisioner dari DPMU pada mohon maaf Mas Mayano, itu kemarin kalau nggak salah periode berapa ya sebagai DPMU kemarin? 1920 sih. 19 ya, tahun 2019 dan 2020. Mas Mayano ini juga saudara saya. Waktu itu juga sangat menjadi suatu harapan dari mahasiswa Fakultas Psikologi untuk bisa berada di DPMU. Waktu itu menjadi salah satu delegasi atau dari delegasi partai dan juga delegasi dari mahasiswa ke BMF untuk menjadi seorang
legislatif di DPMU itu sendiri, di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, tingkatnya sudah universitas. Oke, bicara tentang karir dan juga kesibukan dengan pengalaman, bicara tentang karir dan juga kesibukan yang sudah teman-teman bicarakan tadi, itu sebenarnya nggak bakal jauh singgungnya atau nggak jauh kaitannya dengan hal-hal yang sudah teman-teman alami dan juga mungkin kita semua sudah alami ya, tentang organisasi dan juga kepanitiaan nih. Teman-teman dari Mas Andra dan juga Mas Mayano nih, membahas tentang apa itu organisasi dan kepanitiaan. Mungkin setelah sekian lama atau sudah terhitung 4,5, hampir jalan 4,5 tahun ya, di kita semua sudah berada di semester 9 ini, ketika kita bertiga. Mungkin sudah bisa dari pengalaman yang sudah dijalani, mungkin bisa sedikit menyimpulkan dari pengalaman sendiri, apa sih itu perbedaan antara organisasi dan kepanitiaan. Mungkin dari Mas Mayana dulu deh. Saya kalau bisa request gitu ya, Mas Permadi. Ya. Pokoknya first vokalnya itu dari Mas Mayano terus aja ya. Jadi saya bisa ada kesempatan berpikir. Ya kalau itu mah, Mas Andra nggak usah ngatur-ngatur saya dong, suka-suka saya dong. Sepertinya saya kehilangan prerogatif saya di sini. Oh iya dong. Itu kode dia minta duluan berarti. Itu kode dia minta duluan. Ya siap-siap. Nanti intinya kita biarkan arusnya mengalir, biarkan kita ya berbincang aja, biar nanti mudah-mudahan aku yang bisa menentukan ya. Oke, monggo Mas Mayano dulu mungkin. Oke, pengennya aku tuh untuk membedah perbedaan kepanitiaan dan organisasi ini, pengen lebih hal yang sifatnya teknis dulu, lebih asik kayaknya. Ntar yang lebih normatif tuh biar ke Bapak Gub aja lah, karena kayaknya BTW Anda selama jadi gubernur wise banget ya, ini bijak gitu loh, karena udah jadi gitu kan. Amin. Udah jadi ketua lembaga gitu, bijak banget ya Allah. Aku tuh pengen berguru sama dia, insya Allah aku masuk surga kan, kayak gitu kan. Dia kan tadi bilang dia paling banyak terzolimi kan. Wah, saya disclaimer kalau wah, hati-hatian. Waduh, opini nih. Aduh, terzolimi. Harus kita highlight nggak sih terzoliminya? Nanti Saudara Andra nanti akan diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Mayano. Kan tadi banyak dibenci katanya. Oh iya. Bisa. Datang di podcast ini lebih kepada tujuan untuk dijebak sepertinya. Anda sudah ini duluan berarti, sudah negative thinking. Aduh, monggo Mas Maya dilanjutkan. Oke, back on the topic lah ya. Perbedaan organisasi dan kepanitiaan itu secara technically kayaknya emang dari time frame aja udah beda banget ya. Organisasi itu adalah time frame yang lebih panjang, yang lebih struktural, yang lebih yang lebih menuntut SDM yang lebih berkomitmen, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi kepanitiaan juga ada strukturnya, but time frame itu kecil dan sifatnya itu lebih ke ulang lagi ini ya. Tes. No, chat mau tes. Oke, bentar ganti jaringan dulu. Oke, back on the topic lah ya. Tadi itu secara technically kan sebenarnya organisasi dan kepanitiaan itu udah beda banget ya secara technically. Kita bahas dari time frame dulu deh. Organisasi secara time frame itu lebih panjang, kurang lebih seperti itu. Sementara kepanitiaan itu time frame-nya itu lebih sedikit, akan tetapi lebih mengikat. Karena dia sifatnya itu lebih ke kalau bahasa aku itu lebih ke sifatnya itu proyek banget lah gitu. Kalau proyektif nanti takutnya lebih ke menggambarkan. Pokoknya ya itu tuh lebih ke per project. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau orang-orang industri kreatif bilangnya kan. Kalau kepanitiaan itu lebih ke per project. Nah, kalau dari sisi SDM-nya nih, dari sisi SDM, kalau untuk organisasi itu memang lebih sulit
menjaga flow-nya. Nanti mungkin itu bakalan lebih digali oleh Mas Andra lagi, karena sepemahaman saya di organisasi, mohon maaf ya, karena kan saya kan lebih intens di legislatif, di mana di legislatif itu ya kalau kita pandang lebih normatifnya itu lebih dipandang, kurang lebih seperti itu. Normatifnya itu lebih dipandang, dan banyak banget dinamika di sana yang nggak beraturan dan nggak berdasar. Contoh ya di DPMU gitu. Ini kita buka-bukaan aja ya, karena kan podcast itu bakal menarik kalau nggak buka-bukaan kan kayak gitu. Siap. Kalau di DPMU itu kemarin dinamikanya itu lebih ke hal-hal yang sifatnya itu konflik yang membangun. Kenapa konflik yang membangun? Karena konflik yang membangun menurut saya, untuk orang yang tidak terbiasa di konflik organisasi itu sangat berguna bagi saya gitu loh. Jadi dinamika konflik yang ada di organisasi khusus DPMU itu, kepentingan-kepentingan di beberapa pihak itu menuntut saya untuk oh iya, ini yang baik, ini yang tidak, ini yang baik, ini yang tidak. Intinya, di organisasi itu lebih menuntut prinsip Anda berorganisasi itu seperti apa. Prinsip Anda sebagai anggota organisasi itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Sementara di kepanitiaan itu nggak bisa dibilang nggak terstruktur juga ya. Karena kepanitiaan itu menuntut struktur yang lebih pendek time frame-nya. Gitu loh. Ibaratnya kalau trading, typical scalper, trader scalper lah gitu, yang main di time frame 15 menit, 1 menit sampai 1 jam doang. Itu nih kepanitiaan. Job spek orang-orang kepanitiaan lah gitu, bisa dikejar deadline apa segala macam. Jadi time frame itu memang lebih kecil gitu. Nah, untuk komitmennya biasanya di kepanitiaan itu, mohon maaf sedikit membahas kualitas SDM. Biasanya kalau teman-teman di kepanitiaan, teman-teman bakalan lebih dituntut untuk show off apa yang udah teman-teman pergunakan atau teman-teman dapetin sebelumnya. Jadi teman-teman kesempatan untuk belajarnya itu lebih dituntut lagi kalau di kepanitiaan, karena ada target yang harus dikejar kan per project ya tadi ya. Nah, itu mungkin secara technically. Nah, untuk normatif kayaknya bakalan dijawab oleh Andra sih ya. Bung Bagus. Bung Bagus. Ya kurang lebih aku cuma bisa jelasin secara secara teknis, karena untuk normatif kayaknya Andra lebih banyak. Karena kan itu tadi ya, back on the apa ya? Pokoknya Andra tuh lebih bijak deh sekarang kayak. Karena lebih banyak terzolimi ya men. Kau kayaknya turun aja deh kalau kayak gitu. Atau enggak aku yang gantiin, aku butuh pahala biar aku dizolimi kan. Wah. Kurang lebih kayak gitu. Baik. Wah, penjelasan yang singkat, padat, dan sudah mencangkup dari beberapa hal-hal teknis yang sudah disampaikan. Oke, kepada Mas Andra mungkin dipersilahkan untuk menjawab tentang normatifnya, atau lebih luasnya dipersilahkan. Oke, sepertinya Mas Mayano tuh baru terlepas daripada suatu bentuk weight gitu ya, atau beban yang ditanggung gitu. Dia tadi mengeluarkan narasi itu. Sepertinya kita harus lebih berani buka-bukaan loh, orang sudah demisioner kan lebih berani gitu kan. Wah. Ya enggak? Bung Permadi kan. Ada apa dengan saya? Kalau sedang into, ya seperti saya tuh. Jadi banyak persona yang harus dia bangun gitu kan. Secara unconscious gitu. Secara tidak sadar dia harus bangun persona itu. Oke, back to topic ya. Saya tadi cuman sedikit intermezzo begitu ya, mengganggu Mas Mayano gitu. Bung Mayano, kita pakai Bung kayaknya lebih seru ini ya. Oke, siap Bung Andra. Oke, siap Bung. Jadi gini, Bung itu nggak psikologi banget. Jadi Bung apa itu nggak psikologi banget. Ser gitu ya. Apa ya? Apa yang psikologi banget itu si indigenous gitu kan. Psikologi yang narasinya itu kultur dan budaya. Apa kakak deh, ini kakak. Ya sama aja deh, saya mau pakai Bung aja. Kok Anda jadi ngatur-ngatur saya di sini gitu ya. Oke. Jadi saya langsung masuk ke narasi saya begitu ya. Nah, kan jangan tahu ini dampak saya itu pernah membuat analogi dengan bentuk kalimat yang saya susun secara metafor gitu. Jadi ada objeknya, subjeknya, terus nanti ditutup dengan premis tuh. Metafor yang saya bangun terkait dengan perbedaan ya, kepanitiaan dan organisasi. Jadi kalau kita berpacu kepada intern organ atau organ internal, itu ada yang disebut dengan left kidney sama right kidney gitu. Ginjal kiri sama ginjal kanan.
Nah, jadi saya memetaforakan dan menganaloginya bahwasanya kepanitiaan itu dia sebagai right kidney tadi atau ginjal kanan. Sedangkan organisasi itu atau kelembagaan ya atau organisasi mahasiswa yang lebih terikat secara periode itu sebagai left kidney. Karena dari bentuk tubuh manusia itu kan dia bentuknya asimetris tuh, Bung Babe. Asimetris, dia tidak terstruktur. Seperti ginjal kanan, dia itu tidak terlalu tinggi daripada ginjal kiri. Karena ginjal kanan itu dia di atasnya sedikit ada hati. Nah, jadi kenapa saya taruh kepanitiaan itu di ginjal kanan? Karena menurut saya untuk bisa mencapai kepada ginjal kiri yang sebenarnya fungsinya sangat mirip dan sama gitu ya. Dan ketika salah satunya dihilangkan, itu bakalan tidak sempurna. Nah, jadi dia dekat dengan hati ginjal kanan itu untuk bisa membangun perasaan gitu. Wah, ini gitu ya. Kira-kira sastranya itu seperti itu. Dekat dengan hati biar perasaannya itu bisa terbangun. Biar dia bisa tersentuh dengan kesadarannya. Dan dia bisa bekerja dengan ketulusannya. Dan dia nanti bakalan melaksanakan sesuatu melalui kecerdasannya yang dia landasi dari akalnya. Nah, dari ginjal kanan. Sedangkan organisasi itu ginjal kiri. Nah, ginjal kiri itu space-nya lebih luang. Lebih luang, tapi terkait dengan tugas dan fungsi ginjal kiri, itu bahkan bisa lebih berat daripada ginjal kanan. Secara asimetris pada bahasa tubuh biologis tadi, dia lebih berat fungsinya. Kalau dihilangkan, makanya banyak yang dicangkok itu ginjal kanan, bukan ginjal kiri. Nah, jadi kalau misalnya berangkat dari ginjal kanan dulu, terus ke ginjal kiri, itu bakalan lebih ideal. Maupun sebaliknya, ginjal kiri dulu atau ginjal kanan gitu. Nah, kira-kira itu penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam bentuk metafor. Tapi sederhananya, menurut saya, seperti yang disampaikan Mas Mayano tadi ya, kepanitiaan dan organisasi itu sebenarnya sebagai bentuk simulasi yang distandarisasi berdasarkan level gitu. Makanya banyak orang yang menyampaikan terkait dua perspektif. Perspektif pertama itu adalah bottom to top. Jadi dia berangkat dari bawah untuk bisa naik ke atas. Nah, dari bawah itu yaitu kepanitiaan. Dia disiapkan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dia bisa lebih berkapabilitas, kredibilitasnya bisa diakui secara legitimasi dari banyak orang atau kepercayaan dari banyak orang. Sehingga ketika dia nanti naik ke dalam kelembagaan, dia sudah mendapatkan poin trust itu atau kepercayaan akan potensinya, akan kemampuannya, tanggung jawab dan integritasnya. Nah, sedangkan ketika kita beranjak yang daripada ginjal kiri ini tadi, ginjal kiri itu dia top to bottom, bukan bottom to top lagi. Top to bottom. Jadi ibaratnya contohnya seperti saya nih, top to bottom. Saya dulu kan di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, khususnya di Komisi B. Di Komisi B itu secara tidak langsung saya join di seluruh kepanitiaan. Jadi kalau saya ditanya join kepanitiaan pernah apa aja, Mas Andra, saya udah coba semua itu. Semua kepanitiaan saya udah coba semuanya dan saya sudah merasakan semua dinamikanya. Tapi saya berangkat dari yang paling tinggi itu. Ormawa, bahkan legislatif itu kalau kita berbicara soal kedudukan dan jajaran secara hierarki dia lebih tinggi daripada badan eksekutif. Jadi dia udah nyicip nih Ormawa khususnya legislatif, dia paham dinamikanya, dia paham regulasinya, dia paham bagaimana perasaan situasi orang-orang yang berada di dalam kepanitiaan sehingga ketika dia turun dia benar-benar bisa melebur begitu dengan siapapun yang terdapat di dalamnya dan dia juga bisa lebih wise gitu. Jadi poinnya sama-sama positif. Silakan teman-teman bisa ambil terkait dengan mana yang lebih sesuai dengan bentuk yang teman-teman bisa nyamankan posisinya untuk bisa mencoba. Karena yang salah itu yang nggak mau mencoba, gitu. Yang nggak pernah jatuh itu yang nggak pernah mau manjat gitu. Jadi menurut saya silakan teman-teman ditumbuhkan rasa kemauannya karena sama-sama bisa menjadi tempat pembelajaran. Dan di dalam sana ada banyak sekali orang yang bisa dijadikan sebagai guru. Mungkin dari saya seperti itu aja, Bung Babe. Narik penjelasan dari seorang Bung Andra ini tadi memang salah satu yang saya sangat tersentuh atau saya sangat sangat memusatkan fokus saya adalah metafornya tadi adalah tentang left kidney dan right kidney-nya. Kepanitiaan itu sebagai right kidney karena memang dia berada di dekat hati dan juga memang karena hati itu adalah harapannya walaupun sedikit berbeda ya antara hati yang dimaksud dan juga hati secara harfiahnya, tapi harapan dalam maksudnya di sini adalah hati sebagai arti maksud lain, hati yang kita anggap sebagai perasaan itu adalah right kidney ginjal kanan itu berdekatan dengan hati agar orang-orang yang berorganisasi, orang-orang yang berada dalam organisasi itu menggunakan perasaannya sehingga dia
akan menjalankan suatu organisasi dalam satu periode itu dengan maksimal, dengan tulus, dan juga akan berdampak kepada orang-orang yang memberikan amanah kepadanya. Wah, itu sangat-sangat menyentuh sih. Dan juga ada tentang left kidney atau ginjal kiri, itu sebagai kepanitiaan. Karena apa? Left kidney itu panitiaan itu berada di ginjal kiri karena memang maksudnya itu adalah memiliki ruang gerak yang lebih luas dan juga harapannya lebih bisa bergerak ke sana kemari agar bisa menjadi memiliki atau bisa dapat bekerja lebih keras daripada teman-teman yang mungkin bisa bukan diskriminasi, tapi memang orang-orang yang bekerja secara langsung di panitiaan itu memang orang-orang yang secara langsung terjun untuk menjadi eksekutornya begitu. Memang wah, ini metafor yang baru saya dapat pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini ya. Ya, menarik. Ya kebetulan saya juga baru dapat, Mas. Bisa aja Bung Andra. Merendah terus atau mungkin ingin maksudnya adalah meninggi untuk maksudnya menyiapkan maksimal untuk podcast ini, kita tidak tahu maksudnya jadi hilang kan maksudnya tujuan utama saya, nggak usah di highlight juga gitu. Ya biarkan itu Bung Andra dan Tuhan yang tahu. Mungkin atau makin terzolimi di podcast ini. Ya. Mencari musuh agar mendapatkan perhatian. Ya, hal-hal yang sedikit bertolak belakang tapi sedikit menarik memang dari seorang Bung Andra. Terus juga tentang organisasi dan kepanitiaan nih. Teman-teman kan juga sudah berangkat dan juga Mayano bahkan sudah Bung Mayano sudah dari DPMF dan juga lanjut ke DPMU dan juga saudara Andra yang lebih fokusnya sekarang jadi eksekutif. Ini coba aku cuma pengen tahu nih teman-teman, biar juga mungkin ke teman-teman maba yang baru bergabung dan juga join di keluarga besar mahasiswa Fakultas Psikologi dan juga teman-teman angkatan 20 juga yang mungkin bahkan belum sempat mencicipi bagaimana kampus itu dan juga ya ingin mungkin mereka ini juga teman-teman keseluruhan lah ingin lebih dikenalkan organisasi yang ada di fakultas itu. Kan ada DPMF, ormawanya itu DPMF dan BMF itu sendiri, mungkin juga BMU dan DPMU-nya. Ada juga beberapa yang lain yang mungkin tidak tersebutkan. Tapi aku nih pengen tahu nih teman-teman mungkin setelah menjalani khususnya Mas Andra juga teman-teman Mas Amayana juga yang sudah menjalani kepanitiaan organisasi, pengen tahu nih setelah saudara-saudarinya atau bung-bung ini menjalani keduanya atau menjalani salah satunya tapi dengan durasi atau periode yang lumayan lama ini, perbedaan antara legislatif dan eksekutif nih. Mungkin Mas Andra duluan nih. Waduh, rusak deh settingannya. Oke, terima kasih Bung Babe yang memaksa saya untuk bisa menyiapkan jawaban secepat kilat ya, secepat cahaya. Iya dong. Rasanya di kepala saya. Seorang gubernur. Terus ya. Terus nanti keluar lagi narasi itu merasa dizolimi, kata Bung Mayano kan masuk. Jadi gini, terkait dengan pembeda ya secara sederhana. Sebenarnya terkait dengan sesuatu yang mungkin bisa saya hierarkikan ya, biar lebih sederhana menangkapnya, itu kita sebut dengan student government, yaitu pemerintahan mahasiswa. Jadi pemerintahan mahasiswa atau student government ini kan bentuknya adalah simulasi daripada tatanan pemerintahan negara. Nah, kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa itu representatifnya adalah kementerian, presiden, dan sebagainya. Karena kalau kita berpacu pada hierarki, yang lebih relevan itu sebenarnya BMU, karena dia jabatannya sebagai presiden mahasiswa. Nah, jadi dia tuh ibaratnya kalau kita samakan, dia kayak Pak Jokowi itu posisinya gitu ya, biar lebih mudah ditangkap. Nah, kalau yang legislatif, dia itu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tapi kalau dalam hal ini dirubah menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, kemarin sempat saya sampaikan dalam program pengenalan kampus terkait dengan sebenarnya trilogi yang esensi yang menjadi acuan utama dalam mahasiswa untuk bisa berorientasi, yaitu adalah variable of control, terus yang kedua itu adalah kemarin saya sempat sampaikan itu variable of control, terus yang kedua itu terkait dengan
uh, agent stock, dan yang terakhir itu terkait dengan saya lupa satu lagi. Nanti saya jadi PR saya. Ya. Jadi mahasiswa itu harus bisa menjadi salah satu variabel yang bisa mengontrol terkait dengan bagaimana keresahan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah yang ingin sekali saya highlight itu dari kata-kata agent stock itu. Jadi dia di agent stock itu, dia bilang soal sumber daya besi. Nah, itu sempat disampaikan waktu tahun 98 itu kemarin. Tahun 98 itu ada Amin Rais kalau nggak salah ya yang menyuarakan Bapak itu. Amin Rais. Iya, itu menyampaikan terkait dengan suku cadang besi. Jadi mahasiswa itu diibaratkan sebagai suatu besi gitu loh. Nah, kenapa sebagai besi gitu ya? Karena tatanan pemerintahan negara yang di atas kita itu nanti suatu waktu pasti akan berkarat gitu. Dia bakalan ada korosi gitu ya kalau bahasa kimianya itu. Jadi dia bakalan berkarat, dia bakalan menjadi lebih lemah sehingga dia harus diperbarui dengan stok besi yang baru. Nah, stok itu adalah berangkat dari mahasiswa. Jadi kalau saya bicara soal perbedaannya, nanti itu yang akan meneruskan, baik itu dari BMF kalau dia punya fokus yang lebih kepada eksekutor, dia bisa menjadi anggota daripada kementerian ataupun kabinet daripada pemerintahan gitu ya. Atau mungkin jadi bagian daripada legislatif. Khususnya kalau sering dikatakan oleh kakak-kakak tingkat atau veteran ya, yang menceritakan banyak dongeng ke adik-adiknya dengan bahasa yang sangat lembut dan enak didengar itu ya. BMF itu dalam suatu bentuk pentas, dia seperti orang yang di depan panggung, orang yang tampil di depan panggung. Sedangkan teman-teman legislatif itu adalah yang menyukseskan biar festival yang di depan panggung itu terlaksana dengan semua bentuk pencegahannya, dengan semua bentuk pemaksimalannya, yaitu di belakang layar. Nah, makanya jadi terkait dengan itu juga teman-teman harus benar-benar selektif dengan personality yang teman-teman punya. Saya bicarakan terkait ini bukan mempetakan ranah gerak dalam pembelajaran, tapi alangkah yang lebih baik adalah kalian berangkat dari sesuatu yang enjoy kalian jalani gitu ya. Yang dasar dulu, setelah itu mungkin kalian bisa challenge diri sendiri untuk bisa mencoba hal-hal lain. Nah, dari saya mungkin seperti itu, Mas Permadi bagus. Untuk sisanya mungkin Mas dari Bung Mayano bisa menjelaskan lebih konkret gitu ya, karena ini veteran legislatif nih. Bung Mayano mungkin langsung dilanjut aja nih, biar langsung berirama kita. Berarti lanjut ya Pak ya? Iya lanjut aja, dilanjut tentang legislatif dan eksekutif itu apa sih perbedaannya? Apa ya, tadi tuh Andra tuh udah ngasih udah ngasih semua hal yang sekiranya itu dibutuhkan oleh teman-teman yang mau join ke legislatif ataupun eksekutif, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi aku mau bicara apa nih? Nah, mungkin apa ya guys ya? Kayaknya teman-teman itu sedikit kurang bisa ditetapkan terkait dengan hal aku nih lebih cocoknya kemana ya? Aku nih apakah lebih cocok ke legislatif? Apakah aku lebih cocok ke eksekutif? Nah, itu kan sebenarnya kan benar ya kata Bung Andra tadi bahwasannya itu tuh berdasarkan prinsip kalian. Nah ini kita masuk ke pembahasan mungkin terkait dengan plus minusnya organisasi atau kepanitiaan itulah ya, Bung Babe ya, atau Bung Bagus. Karena kalau menurut saya teman-teman ini cukup didilemakan. Misalkan teman-teman ini cukup didilemakan semisalkan dia itu siap untuk masuk ke salah satu fakultas di sebuah universitas gitu. Nah, apakah yang mereka harus ikuti itu adalah organisasi yang sifatnya umum seperti legislatif dan eksekutif atau komunitas yang bertanggung jawab atas keilmuannya. Nah, itu kan berangkat ke dasarnya lagi ya, teman-teman. Nah, itu sebenarnya berangkat ke dasarnya lagi. Tapi, teman-teman, kalau misalkan ditanya legislatif dan eksekutif, itu teman-teman akan dilatih lagi kreativitas teman-teman dalam berorganisasi, entah itu dari SMP ataupun SMA. Nah, kenapa aku bilangnya kayak gitu? Kenapa saya bilangnya kayak gitu? Karena notabene legislatif dan eksekutif itu dituntut untuk bisa menyuburkan banyak aspek gitu ya Pak Gub ya. Gitu. Setuju Bung Mayano. Nah, aspek-aspek ini yang mungkin membingungkan orang-orang yang kayak Pak Gub ini gitu loh, orang-orang yang kayak Pak Gub yang akhirnya mereka itu
merasa terzolimi, kurang lebih kan kayak gitu ya. Wah, ini kayaknya bukan bidang aku nih, kenapa sih aku harus kayak gini? Atau teman-teman yang baru join ke organisasi, walah ini kok seintens ini ya dinamikanya. Ini nggak seperti yang aku harapkan, ini yang nggak seperti yang aku dengar dari senior gitu. Ternyata aku capek, kuliahku berantakan, bla 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 bla. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kembali ke teman-teman lagi sebenarnya. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang berangkat dari plus minusnya organisasi ya, plus minusnya organisasi, dan disitulah yang harus teman-teman ketahui seberapa bagusnya sih kita sebagai SDM Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini kita nyangkut ke SDM lagi nih, karena tadi kan Pak Gup atau Bung Andra tadi bilang kita itu sebagai mahasiswa adalah iron stock gitu. Kita itu adalah apa namanya? Kita itu adalah stok-stok yang udah tua gitu. Kita itu adalah pengganti, kita itu adalah roda kehidupan. Wih, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman nih sebenarnya. Kembali lagi ke siapapun kalian yang mendengarkan podcast ini terkait dengan prinsip kalian berkuliah, apakah kalian butuh atau tidak berorganisasi, itu kembali ke prinsip kalian lagi. Nah, disitulah tuh kita bisa membahas sebagaimana siapnya teman-teman untuk dinilai sebagai SDM yang berkualitas. Kurang lebih kayak gitu. Baik, baik, baik. Wah, ini kalau saya bisa rangkum ya tentang yang dijelaskan oleh Bung Mayano tadi, lebih ke memberi sudut pandang atau lebih ke mengingatkan ke teman-teman yang belum bergabung ke organisasi, itu lebih ke esensinya teman-teman ingin bergabung kemana. Jadi ya lebih umur-umur hampir memasuki umur 20-an tuh memang akan lebih baik ketika teman-teman ini lebih mengenal diri sendiri. Nanti akan teman-teman lebih tahu apa sih yang teman-teman butuhkan, sehingga teman-teman nanti bisa mengambil langkah ke depannya itu bagaimana. Memang support sekali memang ketika saudara saya ini bisa uh, bisa apa ya, menjelaskan dan memberi pemahaman, karena memang sudah pengalaman Bung Mayan ini memang sudah luar biasa. Oke, sudah berbicara tentang dasar-dasar yang sudah apa ya, tentang itu apa itu organisasi, kepanitiaan, dan juga apa itu legislatif dan eksekutif. Ini pengen nih dengar tentang pendapat teman-teman dari saudara-saudara saya ini, Bung Mayano dan Bung Andra, yaitu tentang apa sih plus minusnya tentang organisasi dan kepanitiaan itu. Mungkin diduluin dengan Bung Andra dulu deh. Plus minusnya tentang organisasi dan kepanitiaan itu menurut Bung Andra itu apa sih? Oke. Kalau menurut saya, kalau berbicara soal plus minus ya, itu kembali lagi kepada persepsi. Jadi minus seseorang itu persepsinya seperti apa, plusnya seperti apa. Kalau daripada saya sendiri, mungkin sedikit sekali yang saya bisa katakan sebagai poin-poin minus. Bahkan saya sangat dilimpahkan dengan poin-poin plus untuk bermanfaatan saya. Seperti yang saya bilang tadi, 3 hal daripada trilogi esensi seorang mahasiswa itu: social control, agent of change, dan juga iron stock itu. Ketika kita memang benar-benar bisa memaksimalkan semua itu, kebermanfaatannya bakalan sangat-sangat terasa. Saya bisa katakan itu dalam bentuk keyakinan yang saya bisa signifikankan dengan angka 80% mungkin itu, Bung Babe. Ketika memang benar-benar berangkat untuk bisa melangkah itu dengan sepenuh hati gitu, dengan kesadaran dan ketulusan hatinya gitu, bukan cuma dasar tuntutan orang lain, rasa takut, ataupun mungkin kepentingan yang tidak berlandas dengan kepentingan yang baik begitu. Kalau bicara soal plus minus, yang paling saya rasakan, mungkin plusnya dulu ya. Ketika saya benar-benar belajar ya di kuliah, di kelas, dengan konten-konten psikologi tentunya, maupun yang di luar kelas dengan konten yang lebih universal atau umum, itu benar-benar 100% saya bisa terapkan di organisasi. Benar-benar bisa. Ketika saya menemukan bentuk permasalahan, ketika saya mendapatkan banyak teman-teman yang mau konsultasi terkait dengan permasalahannya, baik itu permasalahan yang sifatnya adalah pribadi, yang terlepas daripada tubuh jabatannya ketika dia mengemban suatu tanggung jawab, ataupun tubuh personalnya, itu benar-benar bisa kita bantu dan bersamai. Dan itu narasinya lebih kuat gitu loh. Dan juga terkait dengan engagement-nya bahkan benar-benar terasa gitu. Karena kita benar-benar memberikan sentuhan yang berlandas begitu pada sesuatu yang memang terbukti secara ilmiah. Ketika kita berangkat dari kelas dengan teori-teori yang kita bawa dan kita bisa praktekkan itu di organisasi.
Itu yang pertama. Kalau poin yang kedua, ketika saya berdiri sebagai seorang organisatoris, kalau tadi kan misalnya saya berdiri sebagai seorang akademis, kalau saya berdiri sebagai organisatoris, ketika saya dituntut untuk bisa menjadi orang yang bisa membuahkan suatu bentuk problem solving, menarik suatu decision making, pengambilan keputusan yang tepat, pemecahan masalah yang baik, dan juga untuk bisa belajar terkait retorika atau vokal poinnya, atau bisa berbahasa, berbicara dengan seni bahasa yang sangat baik. Bagaimana temponya, bagaimana filter wordnya, milihnya apa, kapan intonasinya harus ditekan dengan baik, kapan harus melibatkan perasaan, kapan harus mengontrol regulasi emosinya, itu benar-benar saya bisa pakai di kelas. Nah, tadi kalau misalnya saya yang dari kelas saya pakai di organisasi, yang dari organisasi bisa saya pakai di kelas. Banyak banget ketika orang-orang yang organisatoris, dia masuk ke kelas, ketika teman-temannya yang tidak ada basic organisatoris, maju ke depan itu masih gagap sekali, masih gagu gitu. Tapi ketika organisatoris yang berdiri di depan, itu dia bilang A sampai Z mungkin bisa dalam waktu 5 detik. Saking luar biasanya. Karena dia sudah bertemu dengan banyak benturan, dia sudah bertemu dengan banyak experience, pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga mentalitasnya itu benar-benar bisa dibentuk dari organisasi. Ketika saya berbicara soal akademis ya, soal perkuliahan, itu terkait dengan narasi-narasi yang teoritis, itu benar-benar bisa dia praktekkan di ruang-ruang yang dia boleh salah. Nah, itu menariknya menurut saya. Karena ketika kita mengeluarkan narasi teoritis sebagai orang yang tidak terklasifikasi sesuai kode etik ya, khususnya psikologi, kita bakalan banyak sekali menemui poin-poin pelanggaran yang bisa kita buat. Bahkan kita bisa masuk penjara. Tapi tidak ketika kita masih dalam ruang pembelajaran, yaitu organisasi. Kita mau salah nggak apa-apa, karena kita bakalan belajar dari kesalahan kita, bakalan ditegur, dan kita bakalan belajar dari rasa kesalahan kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau saya bicara soal minus, itu hampir saya tidak temukan. Nah, tapi kalau saya harus menyebutkan, biar fair begitu ya, biar kesannya advertise ini tidak benar-benar gombal gitu ya, ke adik-adik, biar bisa join gitu kan. Betul. Babe sama Bung Mayano. Minusnya itu adalah terkait dengan sesuatu yang harus kalian tetapkan di hati, bahwasanya kalian itu maju betul-betul untuk dedikasi, atau cuma untuk bermesraan dengan masalah, tapi setelah itu permasalahannya ditinggalkan. Itu yang sering sekali saya temui. Dia sudah mengambil suatu keputusan, dia sudah menerima untuk join, tapi dia di dalam sana setengah hati, tidak sepenuh hati. Setelah itu dia meninggalkan, disitulah nanti letak minus itu akan lahir. Karena dia tidak maksimal di situ, terus dia akan mendapat banyak poin-poin stereotip yang ditampilkan oleh orang lain, bahwasanya dia tidak profesional, bahwasanya dia tidak cukup kapabilitas, bahwasanya dia adalah orang yang cuma membawa narasi-narasi kepentingan yang nggak baik gitu. Jadi secara nggak langsung dia bakalan didiskreditkan oleh orang lain, dia bisa mendapatkan sanksi sosial dan sebagainya. Jadi yang perlu saya aprehentif ya, perlu saya khawatirkan dan juga berikan pencegahan kepada teman-teman, dasari itu dengan sepenuh hati. Cari tahu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Bahkan kalian bisa menjadikan pengalaman orang lain kok untuk bisa dijadikan dasar pengalaman kalian. Kalian bisa jadikan literasi orang lain kok untuk bisa dijadikan dasar pengetahuan kalian. Tapi tidak dengan kebijaksanaan. Setuju banget nggak Bung Babi? Ya betul. Ya, poinnya barusan itu adalah tentang terkait dengan salah satu pembelajaran kita yaitu vicarious learning ya. Wah, setuju banget Bung Babe. Vicarious learning. Nanti vicarious learning itu akan dijelaskan 2 SKS sama Bung Mayano gitu ya. Saya lempar kan ya. Saya lanjut sedikit gitu. Terkait dengan poin minus lain, yaitu adalah kalian akan perlahan begitu ya. Nggak tahu, ini yang saya rasakan. Kalian akan perlahan menghilangkan hasrat-hasrat yang menjadi suatu mungkin saya bisa bilang habit atau kebiasaan yang kalian anggap nyaman, dan itu akan hilang. Karena akal ya dan hati ya, pikiran dan hati kalian tuh bukan lagi di sana gitu. Nah, hati dan pikiran kalian nanti bakalan bisa berpindah begitu kepada orang lain, kepada tempat lain, kepada lingkungan lain. Dan ketika kalian pada di fase itu, kalian akan benar-benar merasa bahwasanya betul sejatinya manusia itu adalah seseorang yang dinamis. Karena manusia itu adalah orang yang terus berkembang. Bahkan diri kita hari ini, besok itu belum tentu hari esok itu belum tentu diri kita lagi gitu loh. Karena banyaknya sesuatu yang kita terima pada hari ini, sehingga besok kita itu menjadi satuan yang baru gitu. Mungkin dari saya seperti itu aja Bung Babe. Takutnya terlalu panjang gitu ya, karena dari Bung Mayano itu seharusnya bisa lebih kompleks begitu. Karena dia ini sebenarnya guru saya begitu. Baik Bung. Jadi harusnya
pleasure-nya, poin-poin penyenangan itu lebih banyak gitu. Baik, Silakan, monggo. Bung Babe. Saya Bung, lempar kembali. baik, terima kasih. Wah, memang sangat-sangat ya begitulah plus minusnya tentang organisasi dan kepanitiaan yang sudah dijelaskan oleh seorang Bung Andra. Ya, mungkin akan dilanjutkan oleh Bung Mayano tentang bagaimana sih menurut tanggapan Bung Mayano plus minusnya organisasi dan kepanitiaan di dunia perkuliahan itu sendiri. Bung Andra tadi ini ya, bijak banget ya Allah, makin kuat nih persepsi saya kalau antum itu terzolimi banget, Pak. Sorry to say ini mah. Sorry to say. Tadi Banyak orang yang belajar dari kebencian. Kurang lebih kayak gitu. But aku tuh paling seneng banget nih, Aku tuh paling seneng banget kalau bahas sesuatu itu secara technically banget gitu. Secara technically, setelah itu baru ke normatif, setelah itu baru ke hal-hal yang harus dicegah atau lebih ke preventif lah, kurang lebih kayak gitu. Karena jujur ya, selama aku berorganisasi, minusnya aku itu kayaknya ini to be honest aja lah, to be honest. Ini jujur aja deh. Kebanyakan dari teman-teman aku berorganisasi itu, dia ini nggak tahu dia ini berorganisasi buat apa, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu kalau ditanya plus minus berorganisasi atau tidak, kayaknya itu bukan hampir benar banget kata Pak Gub kita. Organisasi itu adalah hal yang baik atau laboratorium terbaik so far, gitu loh. So far, organisasi adalah laboratorium terbaik untuk aku dan mungkin untuk teman-teman yang bertugas atau teman-teman yang sudah bergelut di organisasi apapun itu organisasi ataupun komunitasnya juga berkata demikian gitu loh. Tapi masih ada itu orang-orang yang merasa error kalau dia join ke organisasi. Nah, itu kalau kata Rocky Gerung itu masuk ke masalah pendidikan kita sekarang gitu loh. Pendidikan kita sekarang ini kurangnya itu nggak ada. Kurangnya itu cuma satu. Kalau nggak ada, ya nggak ada sama sekali. Kalau satu berarti ada kan. Kurangnya itu cuma satu. Pendidikan kita ini nggak ada focal point-nya. Nah, gitu juga. Pemerataan kualitas SDM kita lewat organisasi, katakan kayak gitu. Lewat organisasi, kita tuh nggak ada focal point-nya gitu loh. Mereka tuh atau senior-senior kita tuh cuma bilang berorganisasi itu penting, kamu punya dapat relasi, bla 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 segala macam. But bad network itu juga relasi, bos. Gitu loh. Bad network itu juga relasi. Nah, itu yang seharusnya kita tanam ke teman-teman kita atau ya katakan karena kita udah tua, ke adik-adik kita, sebenarnya lu ini berorganisasi buat apa sih, Ngap? Kan kurang lebih kayak gitu ya. Kamu ini berorganisasi untuk apa gitu. Karena sorry to say, selama saya interview teman-teman yang butuh kerjaan, gaya banget. Selama saya ikut HRD saya interview, nah rata-rata teman-teman fresh graduate itu tuh nggak bisa pada saat ditanya, nggak bisa jawab pada saat ditanya passion, you punya passion buat berorganisasi itu buat apa gitu loh. Ada nggak sih hubungannya organisasi dengan saya interview sekarang? Nah kan kurang lebih kayak gitu ya. Nah jadi laboratorium dalam berorganisasi, organisasi itu adalah laboratorium untuk teman-teman itu menggali pikiran teman-teman lagi gitu loh. Kalau kata Pak Gub tadi atau Bung Andra tadi, organisasi itu banyak tergantung persepsinya atau tergantung perspektifnya, kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau saya menangkapnya itu tergantung teman-teman lagi, bagaimana teman-teman itu bisa katakan sosok muslimnya itu jihad fisabilillah lah, hidup dan mati di organisasinya itu gimana gitu. Nah, karena jujur banget rata orang yang CV-nya banyak, organisasinya banyak, pada saat dia ditanya untuk apa berorganisasi itu template banget, Pak. Waktu ditanya, Pak, untuk apa sih berorganisasi? Oh, saya dapat relasi di situ, saya punya ini, pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, waktu ditanya hal yang relate apa yang bisa Anda jelaskan, nah ini kita taruh lah gitu ya, karena organisasi, sorry to say, organisasi juga membuka lowongan karir, kurang lebih gitu. Betul. Membuka kesempatan karir lebih besar gitu. Nah, itu kalau di UAD ada fitur SKPI, kalau menurut saya, tidak salah saya, kurang lebih kayak gitu. Nah, pada saat ditanya mereka itu kurang bisa menjawab gitu loh. Dan saya pun sepakat dengan HRD saya bahwasanya mereka ini template banget. Nah, itu yang harus teman-teman gali. Teman-teman berorganisasi untuk apa? Karena saya rasa Bung Andra, Bung Babe, siapapun yang mendengar itu pernah merasakan kepahitan di organisasi. Nah, itu dia. Kalau menurut saya
eh, berorganisasi itu hidup dan mati dalam mengembangkan diri ya. Itu kenapa ada istilah terbentur lalu terbentuk. Betul. Tapi jangan sampai terbentur lalu hancur kan. Ya. Itu juga kemungkinan yang terjadi dalam berorganisasi. Tergantung bagaimana teman-teman memilih focal point teman-teman. Itu kenapa saya katakan tadi, apakah organisasi yang sifatnya umum seperti legislatif dan eksekutif itu lebih baik atau lebih buruk daripada komunitas yang sesuai dengan bidang Anda. Ya, let we know kan, kurang lebih kayak gitu. Toh aku tuh pengen bicara lebih ke teman-teman karena adanya keterbatasan waktu, tapi harapan aku itu lebih pengen teman-teman ini berorganisasi, itu hidup dan mati, menghabiskan waktu hidupnya, itu bakalan dapat apa sih gitu loh. Di hari tua itu apa sih? Nah, kita tuh kurang bisa memandang ke sana gitu loh. Kita tuh harus memandang ke sana karena sorry itu saya lagi, rata baby boomer sekarang itu ya mungkin teman-teman mengalami lah ya, jangan berorganisasi, kuliah aja yang baik. Nah, itu kalau bisa, SDM kita itu 20-30 tahun lagi itu nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak usah ngomong kayak gitulah kita sebagai orang tua gitu loh. Karena rata kita di sini pun berangkat tidak sepakat dengan apa yang orang tua kita katakan kan, jujur gitu. Jujur, aku kayak gini, orang tua aku juga melarang gitu loh. Mungkin itu juga dialami oleh teman-teman yang bakalan join gitu. Nah, jadi berorganisasi itu ada beberapa focal point yang bakalan aku matengin. Berorganisasi itu adalah laboratorium hidup kalian, laboratorium selamanya bagi kalian, bahkan di RT pun kalian itu adalah organisasi. Dan untuk berorganisasi, bahkan untuk melangkah ke depan pun kalian ya monggo lah pahami, atau ayolah kita pahami passion kita, ayolah kita pahami dasar kita dalam bertindak gitu. Jangan ngikutin flow, kurang lebih kan kayak gitu. Soekarno itu nggak milih blok barat dan blok timur, dia itu karena percaya Indonesia ini punya kekuatannya sendiri, kurang lebih kayak gitu. So, masa kalian berorganisasi atas dasar kalian, pikiran kalian, otak kalian, kaki kalian, tenaga kalian, itu kalian bakalan ngikutin flow organisasi. Nah, ini mungkin salah satunya yang saya banggakan dari Bung Andra gitu loh. Yang saya banggakan dari Bung Andra, dia itu bisa mengubah flow organisasi. Bahkan saya rasa Bung Andra ini, sorry to say, gubernur yang paling unik menurut saya selama saya diceritakan dari sejarah-sejarah senior, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kita butuh ini ya, butuh ekspansi waktu. Monggo Bung Babe. Baik. Wah, ini atap saya udah banyak yang bolong, Bung Babe. Saya dari tadi dipuji terus oleh Bung Mayano ini. banyak yang sudah berterbangan. Ya kan kau dizolimi, Pak. ya itu mungkin salah satu poin kenapa Bung Mayano memuji Bung Andra adalah karena memang pendapat Bung Mayano adalah Bung Andra ini sudah terlalu banyak dizolimi. Begitu Bung Andra maksudnya. Conclusionnya dibuat seperti itu ya. Ya kan itu kesimpulan yang ya bisa kita simpulkan dari kesempatan kita berbicara pada malam hari inilah. Pada kesempatan kali ini kita berbicara, terus juga Bung Mayano dari tadi mengangkat kata zolim, terzolimi dan segala macamnya, maka mungkin dari dasar itu kenapa Bung Mayano dari tadi terus berusaha untuk mengangkat Anda, Bung Andra gitu. Oke, dari penjelasan tentang plus minus dari organisasi dan kepanitiaan yang dijelaskan oleh seorang orang Bung Andra dan juga Bung Mayano, mungkin gini teman-teman. Bung Andra tadi menjelaskan bahwa kita juga bisa menjalani intinya bisa diambil kesimpulan yang sama tentang Bung Mayano dan Bung Andra itu adalah bahwa organisasi dan kepanitiaan itu adalah laboratorium. Laboratorium kenapa? Kita bisa belajar dengan secara leluasa dan juga kita langsung bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari psikologi itu sendiri. Terkhususnya di bidang psikologi itu adalah ada yang namanya bidang psikologi industri dan organisasi, teman-teman. Jadi kita belajar bagaimana kita mengatur organisasi dan langsung kita terapkan di organisasi yang kita jalani itu sendiri. Dan juga kita bisa ajak berdiskusi teman-teman yang ada di dalam organisasi itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang juga belajar tentang akademik.
teman-teman bisa bergabung di dalam organisasi, yaitu ada beberapa LSO yang berada di bawah naungan BEM. Teman-teman tidak hanya bisa berfokus pada organisasinya, tapi teman-teman juga bisa join atau teman-teman bisa menyalurkan bakat teman-teman dalam akademik itu sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya tentang organisasi yang secara organisasi struktural, tapi teman-teman juga bisa menyerukan bakat teman-teman itu dalam LSO. LSO ya, dalam LSO akademik yang ada di Fakultas Psikologi itu sendiri. Teman-teman juga jangan lupa bergabung. Ya intinya kalau saya ya Bung Mayano dan Bung Andra, yang saya selalu ingatkan pada adik-adik adalah kita dalam kuliah di Universitas Ahmad Dahlan kita sama-sama membayar SPP, walaupun jumlahnya mungkin tidak sama, tapi at least kita membayar. Tetapi ketika kita membayar, output yang akan dihasilkan itu akan berbeda. Berbedanya dari segi apa? Ketika kita tidak mengikuti organisasi dan ketika kita mengikuti organisasi. Karena Universitas Ahmad Dahlan khususnya dari KBMF Psikologi atau dari Fakultas Psikologi itu sudah menyediakan fasilitas yang namanya organisasi. Entah itu BMF, DPMF, ada namanya Komisariat IMM, ada LSO, ada banyak hal yang disediakan oleh khususnya Fakultas Psikologi dan juga Universitas Ahmad Dahlan secara luas. Itu banyak hal fasilitas yang sudah disediakan untuk kita bisa ekspansi tentang apa minat dan bakat kita. Mumpung masih muda dicoba aja sih. Dan juga lebih benar kata Bung Mayano tadi, bahwa di masa-masa di umur-umur yang sekarang itu bahwa kita memang harus lebih mengenali diri kita sendiri agar kita nanti bisa bahwa apa yang kita jalani ini sekarang benar-benar berdasarkan apa yang kita mau dan apa yang kita butuh gitu. Oke. Bung Babe, ini Andra, waktu kita tinggal berapa ya Bung Babe ya? Waktu dikat aja lah, nggak usah ngomongin waktu lah, ya. Ini waktu berapa lagi, Wid? Soalnya Mas Andra. Ada keperluan nggak? Enggak. Aku tuh mau lebih kita realistis gitu loh nyampeinnya. Biar ada benar tahu gitu. Ya ini pertanyaannya. Enggak, coba tanya dia. Kira-kira berapa menit lagi biar nggak kepanjangan gitu. Udah 3. Sebenarnya ya masuk. Sebenarnya nggak ditentuin waktunya. Ini selesai pertanyaannya aja. Berapa pertanyaan lagi sih, Mas? Oh, berarti ada 2 ya? Ada. Iya. Kalau pertanyaan dari Tor ada 2. Kotor masih banyak. Iya. Udah aku singkat ini, intinya udah 2. Tinggal isinya. Soalnya aku lihat di Tor itu cuma 30 menit kita podcastnya. Iya, makanya. Iya. Oh. Enggak kok, biasanya ikut alur aja. Oke, siap, apa-apa. Nanti kalau yang kurang-kurang bagus dari kami dipotong aja nggak apa-apa kok. Iya, oke, Mas. Kami serahkan ke teman-teman editor. Oke, itu ya teman-teman ya. Intinya banyak hal yang sudah disampaikan oleh ini tentang plus dan minus. Bicara tentang plus dan minus juga akan menyangkut dengan antara kesan baik dan juga kesan buruk dong pastinya. Aduh, nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak berbicara tentang itu nih, Bung Andra dan Bung Mayano. Mungkin ada yang ingin mengajukan diri lebih dahulu tentang kesan buruk dan kesan baiknya. Tapi ini aku lebih mau mendengar kalau misalnya kesan baiknya mungkin sudah terangkum dengan semua pertanyaan yang sebelumnya ya. Tapi ini aku coba ingin mengetahui sih dari Bung Andra dan Bung Mayano ini kesan buruknya atau suatu hal yang kurang mengenakan agar menjadi suatu pandangan juga, agar tadi setelah kita memberi hal-hal yang manis lah tentang organisasi dan penelitian, tapi juga kita sadarkan bahwa ada suatu hal yang Bung Andra dan Bung Mayano jalani sebelumnya itu adalah kesan yang buruk, yang bahkan mungkin bisa menjadi pandangan atau juga bisa menjadi hal preventif atau pencegahan untuk teman-teman maba nantinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Ada yang ingin duluan mungkin? Bung Andra atau Bung Mayano? Adakah? Saya cuma memberikan tindakan pencegahan sedikit gitu ya. Iya. Mayano, statement dari Bung Babe ini semakin malam semakin menjebak gitu ya.
Kita harus lebih berhati-hati gitu. Ya. Aku juga mikir Ya, kayak gitu. karena gini, Bung Andra, kenapa saya menanyakan ke hal-hal itu? Kenapa? Karena tadi narasi-narasi yang disampaikan oleh Bung Andra dan Bung Wayan itu sudah selalu membagus-baguskan atau memang itu yang terjadi. Tapi kita ibarat kata koin itu ada dua muka, dua alas. Jadi ada yang depan, ada yang belakang, ada yang tampak, ada yang tak tampak. Antara hitam dan putih, ada yang hitam dan ada yang putih. Ya, dari tadi sudah menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan, tentang organisasi dan kepandaitan. Tapi kita juga harus menyadarkan, ya mungkin maba atau mungkin keseluruhan KBMF tentang apa sih yang sudah Bung Andra dan Bung Mayano kesan buruknya tentang berorganisasi itu apa? Atau ada pernah memiliki lawan politik atau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan atau sampai sekarang bahkan memiliki seseorang yang bahkan sampai sekarang masih bersinggungan dan masih sikut-sikutan lah kasarnya ya begitu. Adakah atau mungkin bagaimanakah mungkin bisa diceritakan lebih dahulu siapa yang mungkin lebih dahulu mungkin monggo saya persilahkan ini jadi kayak siap-siapan aja deh monggo kepada teman-teman siapa yang siap duluan monggo. Karena saya itu kan Bung Babe udah kebanyakan musuh kayaknya. Waduh, Mayano aja lah ya. Bung Mayano Oke. dia pinter terkait dengan diplomatis itu. Jadi agak bagus posisinya. Silakan Bung Mayano. Oke. Tapi bagus tadi BTW itu analogi dari Bung Babe. Cuman ada koin ya, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang hitam, ada yang putih. But kalau kita berangkat dari analogi koin itu tadi ya teman-teman ya, kalau kita pikir-pikir, koin itu kan aku tuh pernah baca ya salah satu kutipan, baik atau buruknya koin itu tetap berharga kan kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Dan jadi ya itu mungkin salah satu pengereman dari emosional dan mental buruk. Mental buruk apaan sih kok mental buruk? Maksudnya kayak sampah-sampah yang dihasilkan dari organisasi yang pernah aku ikuti lah gitu. Walaupun sampah koin ya itu bahasanya. Iya kan tadi ini ya pengennya lebih transparan ya. Iya betul. Karena memang ya, kesan kan, betul. Karena emang kesan gitu loh. Jujur kalau dari sudut kesan, organisasi adalah tempat yang paling banyak membuang waktu, guys. Organisasi adalah tempat yang paling banyak membuang waktu. Nah itu kenapa teman-teman butuh satu focal point biar bisa mendaur ulang itu. Teman tahu ya, tadi kan beberapa detik yang lalu aku udah nggak sengaja bilang ada beberapa sampah dari organisasi. But sampah itu tidak menutup kemungkinan kalau itu akan didaur ulang dan itu bisa berharga. Nah kurang lebih kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Ya itu aja sih. Aduh, tapi gini, Bung Mayano, ketika berorganisasi itu apakah memiliki lawan politik yang sampai sekarang belum berdamai? Ada. Mungkin bisa di-spill pada kesempatan kali ini. Ya kalau untuk lawan politik sebenarnya itu berangkat dari hal-hal yang sekiranya itu ada sebuah perjanjian atau MOU yang sama sekali tidak tercapai, kurang lebih seperti itu. Dan itu kalau menurut aku fair-fair aja kita sebutkan gitu loh. Karena kalau teman-teman berangkat dari sejarah, saya dan kepartaian yang saya tanggung jawabkan itu pernah terlibat dalam salah satu kasus dan akhirnya maju ke lembaga yudikatif atau Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Nah itu ada beberapa MOU di sana dan itu jujur itu saya jadikan pengalaman terburuk bagi saya karena itu jujur karena hal tersebut elektabilitas partai saya menjadi rusak dan dengan keterbatasan SDM yang kami punya dan keterbatasan kemampuan dari saya kurang bisa mengangkat elektabilitas itu dan akhirnya mau nggak mau saya harus one single man fighter kurang lebih kayak gitu di DPMU kemarin, yaitu ya sejarah lah ya, let it flow. Ya mungkin itu aja. Berarti ya nggak lepas dari ada yang namanya kita manusia. Memang manusia adalah makhluk sosial, tapi juga tidak lepas dari niat-niat atau kita manusia itu sebagai individu juga, karena memang sosial, tapi juga kita juga memiliki niat-niat
ya niat-niat sendirilah dalam melakukan berpolitik atau berorganisasi. Maka mungkin itu yang dipertemukan oleh Mayano tadi mungkin ya. Betul? Saudara Bung Mayano? Betul. Ya mungkin untuk pembahasan lebih lanjut bagaimana sistematika atau dinamika politik serta dinamika perebutan ideologi di UAD itu bakalan tersedia untuk teman-teman yang memiliki privilege lebih. Ya, at least di Jogja ataupun bisa main-main dengan kami di warung kopi. Kurang lebih ya. Ya, itu mungkin kalau misalnya mau dibahas nggak bakal kelar dalam satu episode ya, betul ya. Dan jangan diekspos juga. Karena memang ya itu intinya hanya memberitahu bahwa kepada seluruh pendengar bahwa ya begitulah, seperti dua sisi koin, dua mata koin. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, atau ada yang intinya tetap adalah koin. Jadi intinya adalah organisasi dan kepanitiaan. Mungkin saudara Bung Andra ini, Bung Andra, ya Allah, kesan buruknya bahkan mungkin yang dahulu atau mungkin sekarang masih menjadi suatu kesan buruk, dan juga mungkin ada satu orang atau beberapa orang atau ada organisasi atau kepanitiaan yang mungkin nggak tahu kita kan, makanya ini saya tanyakan, atau yang mungkin sampai sekarang masih bersinggungan atau apalah itu, mungkin yang sampai membuat perasaan atau membuat ketenangan dari seorang Bung Andra itu terganggu sekarang. Apakah ada atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan? Zolim. Oke. Jadi saya semakin malam ini sepertinya harus semakin memfilter kata-kata saya, seperti yang dilakukan tadi oleh Bung Mayano itu. Hati-hati sekali itu kata demi katanya ya. Kata demi kata, dan juga hanya menjelaskan tentang sedikit sebenarnya tadi. Mainnya di metafor kan, gitu, pakai perungkapan, pakai perumpamaan. Tadi dia sempat bilang single man fighter gitu misalnya ya. Padahal kan terkait dengan organisasi itu idealitasnya kan adalah tag team fighter gitu kan. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, berarti secara nggak langsung teman-temannya nggak kerja nih. Kayak gitu ya Bung Babe ya? Waduh. Oh, jadi kerja sendiri nih. Apa gimana? Atau mungkin ada musuh dalam selimut? Wah, bisa jadi. Duri dalam daging? Musuh dalam selimut nggak ada sih. Duri dalam daging nggak ada. Tapi yang ada tuh menggunting dalam lipatan. Wah, tergunting semua. kayak strategi perang gitu kan, Trojan horse. Jadi dia merusak dari dalam tuh, padahal dia bagian dari dalam gitu. Tapi ketika kita ingin coba mencari tahu, seperti mencari jarum dalam jerami, sulit ditemukan. Atau mungkin jarum itu yang sedang berusaha untuk berkamuflase menjadi sebuah jerami di dalam tumpukan itu. Saya baru dapat metafor ini dalam bentuk jokes. Sebenarnya ada yang lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami sekarang itu, Bung Babe. Iya, apa itu Bung Andra? Yaitu mencari batang pisang di Binjai. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Udah agak sulit tuh, udah habis ditinju sama badang. Badang nggak tuh? Monggo kesan buruknya kembali ke topik. Kalau bicara soal kesan buruk gitu ya, narasi yang saya lemparkan, saya takut sebagai penerjemahan adalah ya udah kita nggak usah ikut orang Mas Andra bilang kayak gitu. Nah itu yang saya khawatirkan, dan saya harap itu tidak timbul gitu ya. Justru malah diambil sebagai kesempatan lebih, karena kalian memang benar-benar meresapi apa yang disampaikan di sini dan dijadikan dasar berpengalaman gitu loh, dan jadi dasar berliterasi, dan kalian peroleh nanti kebijaksanaannya sendiri. Misalnya kayak gini, kesan buruk yang paling saya sampai saat ini menjadi challenge untuk diri saya, ingin sekali saya merubah itu adalah narasi-narasi yang berbunyi kultur dan budaya. Ini budaya kita, ini kultur kita. Poin-poin yang sebenarnya salah, atau mungkin dia benar, tapi bukan eranya lagi. Dan itu sudah tidak sesuai dengan era sekarang, dan itu dipaksakan untuk terus ada di setiap era. Nah, ketika itu tidak hadir, ada abuse of power gitu loh. Ada penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan, untuk mengintervensi, untuk menjatuhkan. Wah, kenapa kok sekarang BEM jadi kayak gini? Wah, kok DPM kenapa sekarang kayak gini? Lah, kok IMM sekarang jadi kayak gini? Kok LSU jadi kayak gini? Nah, yang seperti itu karena narasi yang tidak tertulis bahwasanya itu adalah idealitas, tapi dibuat sebagai narasi-narasi budaya dan kultur. Sepakat. Kita itu emang kurang landasan untuk menilai apakah organisasi itu efektif atau enggak.
Terus pakai. Ya, betul. Dan juga ini barusan saya ingatkan lagi, saya baca lagi, saya searching barusan itu adalah ada tentang Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa sebentar, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Begitu. Ya intinya kita harus fleksibel dengan zaman dan juga kita harus memang benar-benar kita ya bagaimana zaman yang sekarang yang relevan dan segala macamnya ya agar kita lebih beradaptasi, lebih inovasi lagi ke depannya. Enggak, Bung Andra dilanjutkan. Nah, itu jadi yang poin pertama Bung Babe sama Bung Mayano, dan saya rasa itu cukup menjadi representatif ya, perwakilan keresahan dari setiap orang yang benar-benar jiwa dan raganya tuh memang sudah terbentuk dan diberikan untuk rumah seisinya gitu dan seisinya gitu. Jadi banyak sekali yang sebenarnya itu nggak pernah salah, bahkan sampai detik sekarang nggak salah, tapi sudah nggak make sense saja, sudah nggak relevan dengan zaman sekarang, tapi dipaksakan tetap ada. Dan itu sesuatu yang salah dibenarkan, dan ketika yang salah itu mau kita benarkan jadi suatu permasalahan. Nah itu PR-nya panjang sekali. Nah jadi itu pun yang perlahan banyak sekali dalam kabinet ini saya tegaskan, walaupun saya harus menerima semua cercaannya kalau saya dibilang dizolimi begitu dan segala macam, saya nggak merasa seperti itu. Tapi ibaratnya kalau saya sering metaforkan bentuk kalimat yang ditujukan ke saya ya, dalam bentuk hardik mungkin yang secara disengaja gitu dan tersusun gitu, terencana gitu. Mungkin warna tubuh saya itu udah warna-warni itu dengan cercaan, ada warna merah, hitam, merah, biru dan sebagainya. Cuman terkait dengan itu memang tetap harus ada yang seperti Bung Mayano bilang tadi, vokal point untuk bisa melawan itu. Gitu loh. Sekalipun dulu kalau kita beranjak daripada tokoh-tokoh psikologi dulu itu ya. Misalnya seperti zamannya Dr. Trial itu di Kode Etik, biasanya teman-teman nanti bakalan ketemu. Jadi dia itu menjadikan subjek daripada ilmu psikologi itu manusia langsung, yaitu tentara pada zaman itu. Dia tes daya tahan tubuh terkait dengan dingin, dia tes daya tahan tubuh terkait dengan panas, dia tes daya tahan tubuh metabolisme dengan tidak makan, dia tekan dan segala macam. Tapi itu kebermanfaatannya kita rasakan sampai sekarang, nggak perlu kita lewati rasa sakit itu. Betul, ingat ya. Pernah dijelaskan jadi, itu. Yang seperti itu gitu loh. Jadi itu diambil perannya, dan mungkin itu menjadi peran yang mungkin sangat antagonis dan dibenci semua orang, tapi dia mensejahterakan orang untuk di kemudian era. Nah itu yang sedang saya dan seluruh orang-orang yang sangat mencintai rumah untuk perjuangkan. Itu yang poin pertama, Bung Babe. Dan saya rasa nanti teman-teman akan merasakan itu semua, khususnya adik-adik angkatan baru gitu ya, 2021-2020. Dan jangan kaget dengan itu, karena kalian harus bisa beradaptasi dengan itu, dan kalian benar-benar harus bisa ambil itu dengan pandangan yang baik begitu loh. Jangan malah menjadi pelaku yang sama gitu loh. Saya pernah punya anggapan seperti ini. Seorang seekor singa itu, dia jika memimpin 1000 domba yang makan sayur itu bisa dibuatnya jadi makan daging. Itu seekor singa yang memimpin 1000 domba. Tapi ketika dibalik, seekor domba yang memimpin 1000 singa, opsinya 2. Kalau nggak singa jadi makan sayur kayak pemimpinnya, yaitu domba, lupa dia jati dirinya, bosannya dia makan daging. Kalau nggak ya udah domba di depannya dimakan itu, karena nggak pantas jadi pemimpin. Nah jadi yang seperti itu harus punya vokal point, dan kata pemimpin di sini itu bukan soal gubernur, bukan soal ketua DPMF. Kalian bisa jadi pemimpin kok untuk setiap pijakan yang kalian pijak gitu loh. Dan ketika memang kalian melakukan sesuatu yang benar, percayalah, poin keyakinan yang kalian bawa ketika itu mewakili keyakinan setiap orang, berarti keyakinan kalian benar. Tapi ketika kalian beranjak di suatu jalan dan keyakinan kalian mungkin dicemooh oleh setiap orang, kalian bisa introspeksi diri di situ. Apakah keyakinan kalian kurang baik atau seperti apa? Tapi poin yang ketiga, ada kalanya ketika kalian berdiri dan membawa poin keyakinan, ya, dan keyakinan itu sungguh-sungguh kalian percaya sebagai suatu poin yang benar gitu. Contohnya seperti apa? Nabi Muhammad, suri tauladan kita paling hebat. Dulu dia membawa nama Islam itu seorang diri mungkin pada zamannya gitu loh. Dia dicerca, dijatuhkan, dihina, tapi dia yakin bahwasanya yang dia perjuangkan itu benar, dan dia bisa bawa sekarang agama paling besar di dunia itu adalah Islam. Dan harapannya teman-teman bisa mensuri tauladan itu, tapi mungkin tidak bisa benar-benar sempurna, tapi setidaknya kita bisa mengambil bentuk personality yang baik seperti itu. Nah poin yang kedua nih Bung Babe, cukup mirip sebenarnya poinnya seperti Bung Mayano, yaitu terkait dengan poin ketiga, maaf. Poin ketiga ya. Poin ketiga itu adalah
sampah yang membawa wajah daripada suatu bentuk kelompok. Tuh. Waduh. Jadi saya sepakat banget kalau Bung Mayano pakai kata sampah. Karena memang dia bahkan ironis ya, ketika tidak bisa melaksanakan poin ideologi, ya, poin dasar pemikiran yang seharusnya dia sudah tahu terkait apa yang harus dia lakukan, tapi dia ingkar dengan semua itu. Bahkan dia belum selesai ya tanggung jawabnya di internalnya sendiri, malah dia sibuk ngurus internal orang lain. Bahkan PR-nya sendiri belum selesai. Nah, sehingga apa? Korbannya apa? Korbannya adalah korbannya saya merasa terbawa dengan flow dan terjebak semakin jauh ya, tapi nggak apa-apa. Contohnya itu seperti apa? Misalnya nih, ada salah satu oknum yang dia punya power gitu, dan dia punya focal point, dia punya wewenang, dia punya prerogatif, dan dia seenaknya mengeluarkan narasi yang sebenarnya itu bukan narasi daripada kelompoknya, karena nggak ada yang namanya kelompok beradaptasi dengan individu, yang ada individu beradaptasi dengan kelompok, sekalipun itu seorang presiden. Presiden itu kalau dia menjabat jadi seorang presiden, dia harus beradaptasi dengan semua unsur masyarakatnya. Betul. Bukan masyarakat yang beradaptasi dengan dia. Itu. Misalnya dia bilang A, padahal yang diperjuangkan oleh anaknya, yang diingin oleh anak-anaknya, aspirasinya itu bukan A. Dan ketika dia duduk, kamu anak ini, kamu pasti orangnya bakalan ngancurin ini. Wah, kamu garis keras. Wah, bawa kepentingan nih. Padahal bukan mereka yang mau seperti itu. Mereka cuma mau belajar di sana. Tapi mereka dapat labeling itu juga karena poin vokal yang tidak dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang. Jadi saya harap ini didengar oleh orang-orangnya. Ya, saya sangat harap sekali itu bisa didengar. Saya pun mungkin ketika harus muhasabah diri mungkin juga menjadi orang yang seperti itu. Tapi saya bisa percayakan bahwasanya selama yang saya perjuangkan itu saya tidak pernah meninggalkan aspirasi. Karena semua ini bukan soal saya, tapi soal kita. Gitu. Yang dari saya seperti itu, Bung Babe. Saya nggak bisa sebut lembaga, nanti saya langsung masuk lembaga yudikatif kayak kata Bung Mayano. Kalau nggak pilihan kedua saya dipukul di jalan. Ya sebenarnya begini sih, dalam bentuk analogi atau penyampaian dari Bung Andra, Bung Mayano ini sebenarnya karena memang bentuknya general dan menjadi suatu contoh yang umum sekali sebenarnya. Ya bagi siapa yang tersinggung monggo mungkin bisa diajak berdiskusi. Karena apa? Ketika kita bisa berdiskusi dan juga ya bahasa zaman sekarang itu ngopi. Ya. Intinya ketika kita bisa ngopi, kita bisa menemukan mungkin. Harapannya adalah kita bisa menemukan jalan pikir antara dua pikiran yang tidak bertemu ini. Kira-kiranya bagaimana maksud Anda dan bagaimana maksud saya agar kita bisa menemukan bagaimana jalan terbaiknya untuk kita. Iya, bukan bagaimana? Babe, kalau misalnya objek atau predikatnya itu tidak berkenan untuk diajak diskusi, kira-kira gimana tuh Bung Babe? Lah, maka dari itu. Maksud dari saya tadi adalah saya udah cari ke hutan belantara. Ya udah nggak sih? So we got the winner, ya kan? Ya nggak sih? Iya. Kalau misalkan ada yang nggak mau diajak fight, ya so we got the winner. Iya kan? betul. Ketika kita menantang tapi itu Bung Mayano, gonggongannya itu sudah mulai mengganggu tidur begitu, bahkan sudah mulai menggigit ekor begitu. Waduh. Itu kan esensi orang yang terkalahkan. Esensi orang yang terkalahkan itu kan respon psikologisnya nggak puas ya. Kayaknya emang kayak gitu deh. Ada IDM yang keluar adalah reasoning mungkin. Ya. Beralasan untuk tidak hadir dan segala macamnya. Ya banyak hal lah. Ya intinya maksudku adalah gini. Ketika kita di sini contohnya adalah general ya, tidak menyinggung salah satu pihak atau siapapun karena memang iya benar sekali Bung Babe, tidak menyinggung general pihak. Contoh yang disampaikan adalah contoh-contoh yang biasa ditemukan di organisasi-organisasi yang lain sedang berorganisasi, betul kan? Betul Bung Babe, setuju. Afirmasi. Ketika ada yang tersinggung atau ketika setelah episode ini tampilkan di Instagram atau mungkin di Spotify atau di platform-platform manapun, mungkin ada yang langsung menghubungi kita bertiga, mungkin bisa kita simpulkan. Atau ya simpulkan. Tiba-tiba ya teman-teman pendengar lah intinya yang menyimpulkan lah ya. Nanti tiba saya dihilang gitu kan. Ada bunyi tukang bakso lewat gitu kan. Diculik gitu. Aduh ya. Harapannya adalah harapan baiknya dari kesan-kesan yang disampaikan di sini adalah teman-teman yang disampaikan dari Bung Andra dan Bung Mayano adalah
hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Hal-hal seperti ini adalah hal nyata yang sudah terjadi oleh Bung Andra dan Bung Mayano sebenarnya. Jadi siapkan mental kalian terhadap perbedaan pendapat menurut saya di sini. Karena ketika kita siap dengan perbedaan pendapat dan kita memiliki jiwa toleransi yang tinggi, kita akan ya sudah gitu loh. Setiap orang memiliki pemikiran berbeda, setiap orang juga memiliki jangkauan tangan yang berbeda maksudnya. Jadi ketika kita tidak orang itu tidak bisa menjangkau yang dimaksud adalah yang dituju, ya sudah gitu loh. Maksudnya kita lebih ke kita juga memiliki jangkauan tangan yang berbeda juga. Maka dari itu kita menjangkau yang kita bisa saja, dan juga ketika kita jangkauan kita bertemu, jangkauan aku dan Anda, mungkin saya dan Anda ketika itu adalah jangkauan tangan yang memiliki maksud yang berbeda, ya kenapa tidak diobrolkan? Wah, ini tangan kita bertemu nih di jangkauannya. Maksud saya seperti ini, maksud Anda seperti ini. Mungkin langkah baiknya kita ketika itu diajak berdiskusi, maka akan mungkin harapannya adalah menemukan suatu hal yang lebih insight yang baru dan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk kasarnya adalah kubu saya dan kubu Anda. Bukan begitu Bung Andra dan Bung Mayano? Saya itu sebenarnya Bung Babe gitu ya. Iya. Disclaimer sedikit gitu ya. Terkait dengan yang saya sampaikan dari terkait dengan abuse of power gitu, penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan, karena dulu dia pernah pegang itu. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu berangkatnya semuanya dari rasa cinta gitu loh. Makanya kebenciannya bisa timbul gitu. Karena semuanya berangkat dari cinta, dia cinta sekali dengan rumahnya, dia cinta dengan adik-adiknya, bahkan rasa cintanya itu bisa jadi benci gitu. Kayak manis tuh kalau terlalu manis dia jadi pahit. Tuh. Dan bakalan menyakiti tubuh sendiri kan. Nah, jadi terkait dengan itu tadi, harapannya secara tidak langsung gitu ya, kami itu menyampaikan dengan kalian semua, khususnya adik-adik, terkait dengan realita gitu. Realita, dan teman-teman nanti nggak kaget lagi terkait dengan yang seperti itu. Bahkan teman-teman bisa menjadi tonggak estafet baru untuk bisa memperjuangkan apa yang sedang kami perjuangkan gitu. Mungkin seperti itu aja Bung Babe dari saya. Oke. Terima kasih Bung Andra. Ini sudah sampai di penghujung pertanyaan dari semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Intinya teman-teman harapannya bisa menyimpulkan sendiri, mendengarkan ini sambil mencatat, itu adalah hal-hal yang sangat baik. Jadi kalau misalnya teman-teman baru terinisiasi mencatat setelah mendengar ucapan saya, atau memang dari awal sudah mencatat, itu ada baiknya. Tapi ketika teman-teman baru terinisiasi mencatat, ketika diingatkan seperti ini, diulang. Banyak hal positif yang sudah disampaikan oleh Bung Andra dan Bung Mayano tentang organisasi dan kepanitiaan dan perkuliahan itu sendiri. Dan juga ya ini, barusan Bung Andra dan Bung Mayano itu menyampaikan kesan buruk yang sudah Bung Andra dan Bung Mayano alami. Dan ini disclaimer, ini tidak menyerang siapapun, karena contoh yang disampaikan adalah contoh general. Jadi no offense. Iya betul Bung Babe, karena kayak tadi kalau misalnya Bung Babe bilang kubu gitu kan, atau Bung Mayano, menurut saya seharusnya di psikologi itu nggak ada kata kubu atau polarisasi itu, perkelompokan itu. Karena misalnya nih DPMF pergi diplomatis eksternal keluar, dia tetap bawa wajah psikologi kan. Betul. Kalau dia bagus namanya ke psikologi, tapi kalau jelek bukan cuma DPMF-nya yang kena, BMF-nya kena, LSO-nya, fakultasnya, mahasiswanya, bukan bisa sampai ke komisariat juga, bahkan sebaliknya juga seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya kita tuh tetap satu kesatuan dan kita satu tubuh yang sama, tapi mungkin terbagi-bagi gitu, dengan peran yang sama besarnya. Mungkin seperti itu aja Bung Babe. Baik. Karena memang menjadi suatu representatif dari suatu lembaga atau suatu badan lembaga yang besar, itu adalah suatu hal yang memiliki tanggung jawab yang besar ya. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bung Andra dan Bung Mayano di sini, ingin menanyakan saran-saran sih. Saran sih sudah dari tadi ya. Intinya teman-teman beberapa saran itu adalah mengenali diri sendiri, focal point dan segala macam yang teman-teman sudah dengarkan tadi. Tapi ini nih, seberapa pentingnya sih masuk organisasi kepanitiaan? Organisasi atau kepanitiaan? Seberapa pentingnya dan mungkin alasannya? Secara singkat saja ini, karena memang tadi sudah panjang dan lebar ya. Mungkin dari Bung Andra terlebih dahulu. Oke, saya lagi ya. Lagi-lagi saya gitu ya. Ya, Anda ini
banyak protesnya. Mungkin itu karena mungkin karena banyak protes itu banyak yang benci Anda ini dan jadi banyak yang menzolimi Anda, Bung Andra. Bung Andra ini. Oke, siap Bung Babe. Kalau menurut saya begitu ya, terkait dengan saran. Berapa pentingnya organisasi. Berapa penting ya, Bung Babe. Kalau dari saya, menurut saya mungkin saya metafor ya, biar enak gitu ya nangkapnya. Kalau kita makan tuh ada makanan pokok kan, makanan pokok. Mungkin kuliah itu makanan pokoknya gitu loh. Tapi apakah itu cukup untuk nutrisi tubuh kita? Gitu loh. Karena terlepas dari makanan pokok, tubuh kita itu butuh yang lainnya gitu loh. Kita butuh vitamin, kita butuh susu, kita butuh hal-hal lain yang sebenarnya tidak bakalan kita bisa dapat ketika kita nggak effort gitu, kita nggak berupaya, kita nggak berusaha. Misalnya contoh sederhananya seperti ini, bukan terlalu overconfidence begitu ya, menyebutkan poin-poin berikut ini untuk teman-teman semua. Saya dari semester 1 sampai dengan sekarang, semester 9, saya tidak pernah berhenti memaksimalkan apa yang saya bisa maksimalkan dari fasilitas yang diberikan kepada saya. Sarana-prasarana dan juga kesempatan. Saya semester 1, semester 2 itu berangkat ke Semarang. Semester 2 sampai semester 3 saya ke Surabaya. Saya ke Jakarta. Saya kemana? Itu lomba cerdas cermat, lomba debat, lomba desain intervensi. Saya kemarin sempat ikut lomba juga di Bali dan segala macam. Itu hal-hal yang teman-teman nggak bisa dapat ketika kalian cuma kuliah, masuk kelas, terus pulang. Gitu loh. Saya bahkan pernah jadi asisten dosen dalam proyek-proyek besar yang bahkan digaji dengan untung yang sangat besar. Tapi bukan itu tujuan utamanya, itu bonus. Terus poin lagi, saya bisa jadi asisten praktikum yang itu memperluas relasi saya gitu loh. Karena kalau kita petakan secara plotting gitu ya, subsidi yang diberikan oleh kita kepada fakultas khususnya, misalnya kita bayar kuliah 17 juta. Itu. Saya ikut lomba, sekali ikut lomba itu 5 juta. Tidur di hotel berbintang, saya bisa jalan-jalan, konsumsi saya aman, saya dapat teman, 5 juta sekali lomba. Kalau saya 1 semester 3 kali lomba, saya udah balik modal. Itulah. Nah, jadi yang seperti itu teman-teman harus bisa maksimalkan, dan rugi ketika teman-teman nggak bisa ambil itu. Tapi nggak semua orang bisa itu. Sehingga teman-teman harus benar-benar berupaya seperti yang saya bilang tadi. Karena ketika kalian berupaya, kalian pasti bisa gitu. Nggak ada kata mimpi yang terlalu besar untuk digapai. Yang ada itu cuman upaya yang tidak sebesar mimpinya begitu. Jadi kalau dari saya, kalau dikatakan penting, mungkin sepenuh daripada persentase yang saya dapat itu memang benar-benar balance. Di kelas itu saya dapat 50% dan di organisasi itu saya dapat 50%. Mungkin kalau saya bisa lebihkan dari kata 100% itu mungkin dua-duanya 100%, sehingga jadi 200% akumulasi. Jadi jangan sungkan untuk teman-teman mencoba, karena seperti yang Bung Mayano bilang tadi, ini laboratorium yang benar-benar boleh untuk bisa melakukan kesalahan. Dan ketika teman-teman nggak coba, kalian nggak bakalan bisa tahu gitu. Mungkin dari saya seperti itu aja, Bung Permadi. Semoga teman-teman bisa, mau begitu ya. Karena saya pernah punya metafor satu lagi seperti ini, Bung Babe. Kita tidur ya 2 menit kita tidur, itu nggak langsung 2 menit setelah kita tidur itu mimpi datang gitu loh. Bahkan ada yang kita 2 menit sebelum kita bangun mimpi itu baru datang, dan mimpi itu cuma berjalan 2 menit. Jadi layaknya seperti sekarang, nikmatin aja dulu tidurnya kalau memang lagi tidur. Betul. Bahkan itu untuk mimpi saja kita butuh proses ya. Ya, jadi tapi kapan mimpi itu muncul dalam tidur kalian? Ketika kalian bangun, realisasikan mimpi itu. Dari saya seperti itu aja, Bung Babe. Betul. Wow. Pertanyaan closing dan juga sekalian mungkin closing statement dari Bung Andra yang sangat menarik. Mungkin Bung Mayano, seberapa pentingnya organisasi, kepanitiaan dan kuliah bagi Bung Mayano? Apa ya, mungkin seni dalam berkuliah itu ya join organisasi dan kepanitiaan. Nah, itu secara umumnya gitu. Nah, itu kalau teman-teman ingin berseni, kalau teman-teman ingin mendapatkan wadah untuk berkarya, bagaimana teman-teman akan lebih dianggap pada saat teman-teman sudah mencapai aktualisasi diri teman-teman di masa depan yang akan datang, ya teman-teman tempatnya di organisasi gitu. Nah, enggak counting berapa persennya seperti Mas Andra, karena Mas Andra itu, for your information, beliau ini orangnya kalkulus banget.
kalkulus banget. Ya, ya itu biasanya dampak-dampak orang terzolimi dan mempunyai tanggung jawab besar ya, BTW. Dan dan apalagi ya? Intinya teman-teman, pada saat teman-teman ingin mencoba seberapa layak teman-teman bisa sukses, teman-teman join organisasi. Gitu lah. Seberapa layak teman-teman bisa beraktualisasi diri di masa depan teman-teman join organisasi gitu loh. Karena organisasi adalah bagaimana teman-teman aku ulang. Karena bagaimana cara teman-teman itu memandang masa depan teman-teman adalah dengan teman-teman di organisasi, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena di organisasi itu banyak jaminan-jaminan seperti relasi, ya itu memang template banget. Privilege yang didapatkan oleh Pak Gub tadi atau Bung Andrea tadi, yaitu memang adanya berasal dari organisasi. Even kalian itu punya kenalan-kenalan atau apapun lah itu relasi yang tidak terstrukturalisasi atau yang kalian itu organisasi, tetap organisasi lah gitu. Itu kan privilege awal ya. Nah, pesan dan kesannya pesan aja ya bungnya. Nah, pesannya itu mungkin jangan terlalu menganggap organisasi itu sekecil apa yang kalian pikirkan, dan jangan menganggap organisasi itu sebesar apa yang kalian harapkan. Karena apapun yang kalian hadapi itu punya positif negatifnya, bakalan profit dan loss. Ya Allah baru kecipratan ekonomi kayak gini nih. Karena ya itu kalian bakalan mengerti apa yang, ya pokoknya di organisasi kalian bakalan mengerti sebenarnya kalian itu hidup untuk apa. Ya kalau dari saya seperti itu. Itu aja sih. Baik. Bung Mayano dengan menyampaikan seberapa pentingnya organisasi dan kuliah, panitiaan, organisasi, panitiaan dan kuliah, dan juga ya closing statement sekalian untuk sesi pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, terima kasih Bung Andra, Bung Mayano, kesempatan yang sangat luar biasa diberikan kepada saya untuk bisa berdiskusi, berbincang kepada saudara-saudara saya yang sudah ya semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin luar biasa. Alhamdulillahnya memang semoga kita semua di sini makin bisa lebih baik dan lebih hebat ke depannya. Mungkin amin ya rabbal alamin. Itu juga sebagai penutup pada episode pada kali ini, menjelaskan tentang manajemen organisasi, kepanitiaan dan kuliah. Mungkin sebelum menutup episode kali ini, bagaimana kalau kita yel-yel dulu? Waduh. Iya nggak sih? Hari-hari saya yel-yel ini. Iya nggak sih? Kayaknya Bung Mayano yang rindu kan? Iya. Bung Mayano yang mandu ya? Iya betul setuju saya. Monggo Bung Mayano dipimpin kita, karena memang untuk for your information guys, untuk pada pendengar, bahwa Bung Mayano adalah ketua angkatan pada angkatan 2017. Jadi dengan penuh hormat saya berikan kehormatan ini untuk menutup episode kali ini dengan memimpin kami berdua menyampaikan yel-yel psikologi, yel-yel yang paling kita banggakan. Pada Bung Mayano saya persilahkan. Iya, benar tuh. Sepakat. Karena Bung Mayano ini sebagai bentuk juga ya Bung Babe, keberhasilan dari solidnya angkatan 2017. Betul. Jadi ini sosok di belakang hebatnya angkatan 17 dan banyak orang lainnya. Enggak loh, aku ini udah lepas baru demis kemarin, jangan nambah-nambah tanggung jawab kalian. Mau kuceraikan kau depan orang rame? Mau kuceraikan kau depan orang rame. Salam dari Binjai. Salah. Ini yel-yel yang mana? Yel-yel yang kepal tangan dong. Oh, yang kepal tangan yang pakai ketuk-ketuk kaki itu. Enggak. Iya, tapi kita kan ini kondisinya di studio masing-masing. Oh ya, berarti sans aja ya. Sans aja. Oke. Sekarang nih. Iya. Nanti kalau misalnya ditutup episode depan, episode 7 belum ditutup. Waduh. Mana tuh West 2 aja, Bung Mayano? Oh, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu agak-agak 3 tahun lagi kalau saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masih ingat ya Allah. Amin. Oke. Siapa kita?
Psikologi. Siapa kita? Psikologi. Psikologi Is number one. Psikologi Nomor satu. Who we are? Psikologi. Ya, jaringan ya guys ya. Oke, terima kasih Bung Wayano. God bless us. Ya. Semoga Allah selalu memberkati kita, selalu memberi nikmat kepada kita semua. Salam untuk mengakhiri episode ke-7. Saya tutup. Mohon maaf banyak kesalahan yang kami sampaikan. Jika ada kebenaran itu hanya datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam dari Binjai. Salam dari psikologi.